warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan mejanya yang ada sampah di dalam mejanya coba dilihat. Sudah bersih? Sudah. Oke, bawah bangkunya coba lihat bawah mejanya bersih? Oke, sudah ya. Kita perlu untuk menjaga kebersihan di lingkungan, terutama di kelas kita dan juga di sekolah ini. Siapa lagi yang bisa menjaga kebersihan kita sama. Baik, silakan ketua kelas untuk dapat menyiapkan. Siap, sikap berdoa. Berdoa mulai. Kedua, menjelaskan dasar nakli, yaitu menjaga kehormatan.
Ketiga, menganalisis tentang apa yang dikatakan dengan menjaga kehormatan. Dan yang keempat, membiasakan bagaimana kita membiasakan sikap menjaga kehormatan itu sebagai bentuk implementasi cabang iman di lingkungan keluarga, sekolah kita, kemudian juga di masyarakat. Dan yang kelima, nanti bagaimana tujuan pembelajaran ini Ananda bisa mempresentasikan paparan tentang apa tuh yang dikatakan menjaga kehormatan. Oke, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sedikit sebelum kita masuk kepada materi yang lebih dalam, Bapak akan menggambarkan sedikit terlebih dahulu tentang apa yang Ananda ketahui tentang pertama menjaga kehormatan. Ya, siapa yang bisa? Apa itu menjaga kehormatan? Ya, sekarang dulu. Menjaga kehormatan itu sama dengan menjaga harga diri. Mantap. Coba, Rizky. Menjaga nama baik. Ada lagi? Dan kemuliaan diri. Di menjaga harga diri, menjaga nama baik, menjaga kemuliaan diri. Nah, itulah yang dikatakan dengan menjaga kehormatan. Nah, itu berarti kalian bisa memahami sedikit ya. Nah, namun terlebih dahulu silakan Ananda simak video penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembahasan materi pendidikan agama Islam kelas 11 tingkat SMA SMK pada kurikulum Merdeka. Pada video kali ini kita akan membahas materi pada bab 7 dengan tema menguatkan iman dengan menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain juga menjaga harkat, martabat, dan harga diri manusia.
menjaga harga diri. Itu kata kuncinya. Menjaga nama baik dan kemuliaan diri. Mur'ah. Jadi mur'ah itu kalau secara pengertiannya adalah penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama. Jadi harus sesuai dengan apa yang diperbolehkan oleh agama. Kalau menjaga kehormatan itu terbagi menjadi berapa tadi? 3. Coba sebutkan yang pertama. Silakan Sukri. Mur'ah terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun, meskipun dalam keadaan sendiri. Oke. Mur'ah terhadap diri sendiri itu adalah bagaimana Ananda semua bisa mempertahankan dan serta melaksanakan perilaku yang mulia. Perilaku mulia ini berarti sama dengan akhlak yang terpuji, gitu ya, akhlak yang baik, dan menghindari perilaku yang tercela, perilaku yang tidak baik. Nah, dimanapun dan kapanpun, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Baik. Kemudian yang kedua, siapa? Oke, coba sekali. Mur'ah terhadap sesama makhluk maksudnya adalah menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela oleh orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oke. Mur'ah terhadap sesama makhluk adalah menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada siapa? Kepada orang lain. Kepada orang lain. Baik itu ketika kita berada di lingkungan keluarga kita maupun berada di lingkungan sekolah dan juga termasuk juga berada di lingkungan masyarakat. Jadi beda dengan tadi ya. Kalau antara diri sendiri hanya kita menjaga akhlak terpuji, bagaimana kita tetap berperilaku terpuji dan kemudian menghindari perilaku tercela dimanapun kapanpun kita berada. Kalau ini kita juga bagaimana kita bisa menjaga perilaku terpuji dan menghindari perilaku tercela kepada siapa? Nah, kepada orang lain. Oke. Lanjut. Mur'ah yang ketiga apa? Oke, coba baca. Mur'ah terhadap Allah SWT maksudnya merasa malu kepada Allah SWT sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya dan merasa malu apabila berbuat bermaksiat kepadanya. Oke. Jadi mur'ah terhadap Allah berarti bisa juga kita katakan bahwasannya bagaimana seseorang itu menjaga hubungannya dengan Allah. Qablun minallah. Yang mana mur'ah terhadap Allah ini kita merasa malu kepada Allah. Jika apa? Jika kita tidak sholat, contoh. Ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah. Merasa malu kita ketika kita pun melakukan atau mengerjakan larangan Allah. Jadi itu harus kita jaga. Kalau sholat kalian lakukan berarti kalian sudah menjaga kehormatan kalian kepada Allah. Puasa di bulan Ramadan yang kalian lakukan berarti kalian menjaga kehormatan kalian kepada Allah. Ketika Allah larang untuk berzina, kemudian kalian tinggalkan, itu juga termasuk kalian berarti sudah menjaga kehormatan kalian juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan mur'ah ya. Selanjutnya, mur'ah tentang menjaga kehormatan ini terdapat dalam surat apa tadi? Oke, silakan kamu. Dalam surat Ayat berapa? Ayat 35. Terdapat di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Lanjut. Apa contoh mur'ah? Yang kita sekarang coba perlihatkan contoh mur'ah itu apa? Kalau mur'ah terhadap diri sendiri apa contohnya? Bisa berikan contoh? Berpakaian? Oh, menjaga perkataan. Itu juga adalah mur'ah terhadap diri sendiri. Ada yang lain? Kalau misalnya perempuan itu
menutup aurat itu mu'anat terhadap dirinya sendiri. Misalnya, yang biasanya dia pakaian ketat nih, menampakkan lekuk tubuhnya, kemudian dia menutup, ya pakaiannya pakai pakaian agak longgar. Yang tadi dia tidak memakai jilbab, kemudian dia memakai jilbab, itu nak mu'anat terhadap diri sendiri. Ya, jadi dia menjaga kehormatannya, ya kan? Itu contoh. Kalau Quran terhadap sesama makhluk, baru tadi yang disampaikan. Coba dicari. Tidak menzolimi, bagus. Tidak menzolimi orang lain. Artinya tidak berkata-kata atau tidak mengatakan orang lain dengan perkataan yang tidak baik. Misalnya yang menghina lah. Nah itu kalau berusaha kita untuk menjaga lisan kita, perkataan kita, berarti itu adalah salah satu mur'ah terhadap sesama makhluk, terutama kepada sesama manusia. Kalau mur'ah terhadap Allah apa contohnya? Apa? Melakukan perintah Allah. Contoh perintah Allah itu apa? Salat yang kita lakukan. Itu adalah mur'ah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya ya. Baik. Sekarang Ananda paham sampai situ? Jelas? Oke, sekarang Ananda Bapak bagi beberapa kelompok untuk nanti menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah. Jadi nanti ada permasalahan yang akan Bapak tayangkan nanti di depan ini. Nah, permasalahan itu nanti silakan Ananda diskusikan dengan teman sama kelompoknya. Ya. Nanti silakan saksikan. Oke, Bapak bagi kelompoknya terlebih dahulu. Kelompok 1, Nabil, Regis, Ajeng, Marisa, sama Kaisha. Kelompok 2, Faras, Rauf, Rizky, kemudian Dea, Zaki, dan Imam. Sedangkan kelompok 3, Rosa, kemudian Alica, Fahri dan Fajri, kemudian Bintang, Supri dan Rehan. Silakan Anda duduk berkelompok. Semuanya silakan menghadap ke depan dan saksikan video yang Bapak putar di depan Anda semua. Silakan nanti Anda perhatikan betul apa saja masalah yang ada dalam video ini ya. Nanti Anda disuruh untuk mencari masalahnya. Jadi nanti ada Bapak akan membagikan data media kepada Anda dan di
bagus ya. Bapak tadi sudah melihat Ananda kelompok. Oke, sesuai yang saya sampaikan tadi, silakan Ananda mempresentasikan masing-masing kelompok ke depan. Kita minta kepada kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan RKPD yang sudah kami berikan. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Contoh permasalahan yang ada di video tersebut. Grup Miftah sudah menghina pedagang ST. Apa dampaknya? Reaksi negatif dari masyarakat, penurunan citra Grup Miftah, tantangan terhadap wibawa tokoh agama. Sekian hasil dari kelompok saya. Oke, kita berikan aplaus. Oke, kita minta kelompok 2 dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu sama apa masalah yang terdapat pada video tersebut. Itu seorang ulama yang menghina dan mengkritik seorang pedagang es. Yang kedua itu apa dampak yang Saya dari kelompok perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan pertama, apa masalah yang terdapat pada video tersebut? Jawabannya, menghina seorang pedagang ST. Menerapkan Quran pada sekitarnya. Baik, kita berikan aplaus. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk semua kelompok. Baik, itu hasil diskusi yang sudah Ananda paparkan, Ananda jelaskan terkait tentang apa permasalahan yang terdapat pada video tersebut. Yang mana permasalahan pertama apa tadi, tentang ada seseorang yang dipandang sebagai tokoh agama ya. Nah, tapi lisannya karena lisannya Qurannya tidak bisa terjaga gitu. Kehormatannya jatuh. Kenapa? Karena dia menghina si pedagang es, ya, menghina dengan kata-kata lisannya. Dia katakan Quran apa tadi? Quran terhadap makhluk, sesama makhluk, ya, jatuh Qurannya. Apa dampak dia akibat dari lisannya tadi? Jadi yang menyebabkan Qurannya itu jatuh karena lisannya, karena lisannya yang tidak bisa dia jaga, mengatakan atau menghina orang lain sehingga kehormatannya terjatuh. Ya. Kalau solusinya bagaimana agar nama baiknya kembali? Media harus meminta maaf, ya kan? Itu yang kita sampaikan tadi. Bagaimana seseorang itu harus minta maaf atau mengklarifikasi terhadap apa yang sudah diucapkan, ya, apa yang sudah diucapkan, minta maaf, ya, kepada terutama orang yang sudah disakiti. Nah, ini adalah beberapa materi yang dapat kita sampaikan pada hari ini, Ananda. Untuk pelajaran pada hari ini, mungkin itu saja penjelasannya. Silakan nanti Ananda kerjakan latihan di rumah ya. Kerjakan latihan